Selamat pagi Heksagonia dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, Hexa News akan menemani Anda dengan berita menarik seputar Hexagon City. Bersama saya, Ajeng Sekar Paweni. Project Passion adalah dua kata yang belakangan ini terus dibicarakan oleh para Heksagonia yang sedang menempuh perkuliahan Bunda Produktif Batch 3. Setelah berhasil menempuh zona adaptasi, zona passion, dan zona karakter, kali ini Project Passion pun terus dimatangkan di zona habit. Setelah bersama meracik Passion to Nation, karakter to Nation pun tidak luput dari perhatian para Heksagonia untuk menentukan tercapai atau tidaknya goal dari Project Passion di masing-masing co-hosting. Berikut video rangkuman beberapa karakter yang ingin diperdalam oleh para Heksagonia di kelas perkuliahan Bunda Produktif Batch 3. Sebanyak 26 Project Passion telah direncanakan dan dipresentasikan untuk dihasilkan oleh para Heksagonia. Sebanyak 26 Project Passion tersebut berasal dari Heksagonia di Bunda Produktif Batch 3. Terdapat 3 bentuk Project Passion yang akan dihasilkan, yaitu service, produk, dan karya digital. Dengan 15% dari Project Passion yang terdaftar akan berbentuk produk, 12% akan berbentuk service, dan karya digital sebanyak 23%. Adapun beberapa Project Passion akan memadukan dua jenis, yaitu seperti produk dan service sebanyak 19%, produk dan karya digital sebanyak 4%, service dan karya digital sebanyak 8%, serta ketiga jenis project yaitu service, produk, dan karya digital sebanyak 15% dari 26 Project Passion. Sementara itu, 12% dari 26 Project Passion akan bersifat profit, 15% akan bersifat non-profit, dan 73% akan memadukan profit dan non-profit sebagai jenis dari Project Passion yang akan dihasilkan. Apa sajakah rencana bentuk Project Passion yang akan dibuat? Berikut video singkatnya. ...26 Project Passion dari 26 co-hosting yang berbeda.
Apakah rekan-rekan Heksagonia masih mengingat bagaimana semangat di awal perkuliahan ketika awal membentuk co-host bersama rekan-rekan satu passion yang kemudian menghasilkan nama dan logo cantik dari masing-masing co-hosting? Berikut adalah sekilas logo-logo dari ke-26 co-host yang akan bergandengan tangan bersama berjalan untuk menyukseskan ke-26 Project Passion di Hexagon City ini. Co-hosting pertama ada Nafia yang mendalami passion agama, sosial, dan psikologi. CH yang mengambil nama dari bahasa Arab yang berarti bermanfaat ini memiliki harapan dengan apa yang dilakukan dan diberikan oleh CH ini dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Belajar, berkarya, berdaya guna menjadi prinsip yang dipegang oleh rekan-rekan co-host ini dan sesuai dengan prinsip dalam mencari ilmu dalam agama Islam, yaitu ilmu, amal, dakwah. Co-host kedua ada Trigonia yang mendalami passion, bahasa, dan kepenulisan. Trigonia merupakan singkatan dari kata Trigona Eunoia yang merupakan perpaduan nama jenis lebah dan serapan dari bahasa Yunani yang artinya pemikiran indah atau pikiran yang baik. Dengan tagline Great Literacy, Great Community, CH ini memiliki harapan dengan membangun literasi yang baik, dapat membangun masyarakat yang baik pula. Buner atau Bunda Entrepreneur adalah co-hosting ketiga kita yang mendalami passion di bidang bisnis dan marketing. Dengan logo berbentuk lingkaran yang menyimbolkan kesinambungan terus-menerus. Rekan-rekan di CH ini pun akan terus berusaha tanpa kenal putus asa dan mampu bersama membangun kota Hexagon City. Co-hosting DGB juga mendalami passion, bisnis, dan marketing. Dengan logo memakai gambar lebah, co-host ini berharap pada penerapannya dalam bidang usaha, rekan-rekan di CH ini dapat memilih usaha dari hal yang baik-baik saja dan menyajikan yang terbaik. Sementara ikon digital marketing menyerupai honeycomb atau sarang lebah, memadukan 10 jenis marketing dan networking berbasis usaha yang ditekuni para Heksagonia di co-host 4 ini. Makwadir yang merupakan singkatan dari manajemen keuangan, waktu, dan diri, menggambarkan passion apa yang didalami oleh para penghuni CH-nya. Logo co-hosting yang menghadirkan gambar kertas, jam, dan hati ini menunjukkan meskipun berbeda passion di finansial, manajemen waktu, dan manajemen diri, namun tetap berada dalam satu co-host yang saling bekerja sama, berinovasi untuk menghasilkan sebuah karya. Co-hosting selanjutnya ada Pondok Sabira yang mendalami passion ibu dan anak. Nama co-host ini berasal dari kata pondok yang diartikan sebagai wadah belajar, dan Sabira yang merupakan singkatan dari sahabat ibu berbagi bahagia. Namun Sabira juga bisa berarti ketekunan, keindahan, dan kecantikan. Sehingga Pondok Sabira berarti wadah belajar para ibu dengan bahagia.
Di sini semua murid, semua guru, para praktisi profesional akan berbagi ilmu dan pengalaman perihal ibu dan anak dengan bahagia. Co-housing ketujuh kita adalah CH Jelita yang merupakan akronim dari Jembatan Literasi Perempuan, di mana makna jembatan di sini adalah suatu jalur penghubung antara perempuan dalam menyalurkan dan mengembangkan bakat serta kompetensi yang dimilikinya. CH yang mendalami passion di bidang kepenulisan ini menghadirkan buku sebagai salah satu logo dalam co-hostnya, karena buku merupakan sumber pengetahuan dan salah satu bentuk karya nyata dari dunia literasi, serta dikarenakan kepenulisan selalu identik dengan sebuah tulisan atau buku. Co-hosting selanjutnya yang juga mendalami passion di bidang kepenulisan adalah tunas literasi. CH ini mengambil kata tunas karena tunas menjadi cikal bakal kehidupan untuk terus berkembang, menjalani hidup, dan meraih tujuan. Sedangkan literasi berkaitan dengan membaca dan menulis. Sehingga harapan dari co-host tunas literasi ini adalah mampu menjadi cikal bakal dalam semangat yang terus tumbuh, menumbuhkan literasi di dalam Hexagon City. Fit Glam atau Fit and Glowing Mama adalah CH yang mendalami passion kesehatan, olahraga, dan perawatan tubuh. Warna merah muda pada logo CH ini juga ternyata memiliki arti tersendiri. Menurut psikologi, warna merah muda sering dihubungkan dengan wanita, juga sesuatu yang feminim. Warna ini pun melambangkan cinta, karena itu warna ini diambil sebagai tanda mencintai diri. Sementara ikon barbel hadir bukan hanya untuk mempresentasikan kekuatan dan kesehatan, tapi juga circle yang mana harapan dari CH ini, semoga circle ini membawa manfaat untuk semua lini yang ada dengan bahasan dan bahasan yang menyeluruh atau secara holistik. Co-hosting selanjutnya ada Hexa Jarik yang mendalami passion di bidang keterampilan. Nama Jarik ini sendiri merupakan akronim dari kegiatan jahit dan seni kerajinan kreatif termasuk craft, di mana teman-teman di co-hosting ini disatukan dalam co-host yang berbentuk heksa. Harapannya, co-host ini mampu menjadi diri yang produktif dan bahagia melalui kegiatan berkreasi lewat jahit dan craft. Arunika Suara, co-hosting yang mendalami passion di bidang komunikasi dan teknologi ini mengambil nama co-hostnya dari bahasa Sanskerta, di mana Arunika berarti matahari terbit. Melambangkan di co-host inilah akan terbit karya-karya yang mampu berdampak untuk orang sekitar, dan kata suara yang berarti bunyi atau suara sesuai dengan passion co-host ini di dunia komunikasi. Maka karya yang akan dihasilkan tidak jauh dari bidang suara atau speaking. Co-host ini memiliki tagline berkarya lewat suara, berbagi dengan teknologi. Co-hosting ke-12 yang mendalami passion di bidang manajemen waktu dan diri ini menamakan co-hosting mereka Yunoya, yang memiliki arti pemikiran yang indah. Dengan logo wanita yang melambangkan pribadi rekan-rekan di co-host ini, bunga teratai yang merupakan simbol keindahan, kecantikan, serta kesempurnaan batin, dan jam permata di huruf O pada logo Yunoya melambangkan bahwa waktu begitu berharga. Co-host Foodland atau Food Wonderland merupakan co-host yang mendalami passion di dunia memasak. Dengan tagline Cooking with Love,
Co-host ini memberikan efek magic pada logonya. Dikarenakan pangan menurut teman-teman di co-host ini adalah hal yang kompleks karena banyak aspek yang terlibat dalam menghasilkannya, baik dari bahan, proses, cita rasa, budaya, bahkan perasaan. Maka dari itu berkecimpung dengan pangan termasuk hal yang magically yet challenging. Cookidemia atau Cooking Academy Ibu Bahagia juga merupakan co-host yang mendalami passion memasak. Dengan tagline mengolah rasa, tumbuhkan cinta, co-host ini ingin menginfokan bahwa memasak adalah menyajikan rasa yang terbaik versi selera keluarga masing-masing dan dari hidangan tersebut tersaji penuh dengan rasa cinta yang bisa menguatkan akar-akar cinta bagi yang menyantapnya. Masih dari co-hosting yang mendalami passion memasak, kali ini ada co-host Meraki atau akronim dari Memasak Ramuan Kasih Ibu. Meraki juga merupakan kata yang diambil dari bahasa Yunani yang memiliki makna sesuatu yang dikerjakan dengan sepenuh hati. Dan hal itulah yang ingin dimasukkan oleh rekan-rekan di co-host ini dalam hal masak-memasak. Dengan gambar wajan, spatula, topi chef, dan lambang hati sebagai logonya, co-host ini berharap mampu menghadirkan cinta seorang ibu yang merupakan kepala chef di keluarganya dalam setiap masakan yang disajikan. Co-host selanjutnya ada Bi Aulad yang mendalami passion di bidang parenting. Bi di sini bermakna lebah, hewan pekerja keras yang banyak memberi manfaat dan produktif, baik bagi dirinya maupun apa yang dihasilkannya. Sementara aulad sendiri bermakna keluarga. Dalam hal ini, passion parenting yang dipilih menjadi bagian penting dalam peran keluarga. Nama co-host ini juga bisa dibaca Bi Aulad atau menjadi sebuah keluarga yang kuat. Dengan tagline belajar menjadi orang tua pembelajar. Karena menjadi orang tua adalah terus belajar sepanjang hayat. Dengan passion yang sama di bidang parenting, kali ini co-host ke-17 kita adalah co-host Parentings. Parentings merupakan gabungan dari kata parent dan things, di mana memiliki makna sebagai orang tua, kita akan terus belajar atau think. Sebagaimana teori long life learner, maka tiada kata berhenti untuk kita terus menggali ilmu, bahkan hingga ke liang lahat. Ilmu itu sendiri yang akan kelak menjadi amal jariah untuk kita semua. Harapan dari co-host ini sendiri adalah menjadi teman bermain dalam menumbuhkan fitrah dan perkembangan anak di dalam rumah dengan peran orang tua dan anak di dalamnya untuk saling bersinergi di dunia hingga menggapai jannahnya. Winaya Gantari merupakan co-host yang mendalami passion di bidang pendidikan. Co-host ini berisikan para wanita yang sangat suka belajar dan menantang diri, melakukan sesuatu yang baru guna menjadi pribadi yang selalu bertumbuh. Menyadari bahwa mendidik generasi baru diawali dengan mendidik diri terlebih dahulu. Melangkah dengan visi dan berpegangan tali ilahi sebagai tuntunan hidup. Memiliki cipta, rasa, dan karsa yang anggun. Berupaya menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan guna menginspirasi sekitar, serta saling memotivasi dan menolong untuk berproses dan bertumbuh bersama. Co-host Nawa Sena juga mendalami passion di bidang pendidikan. Terdiri dari dua kata yaitu Nawa yang menggambarkan 9 pilar dari kegiatan co-host ini dan Sena yang artinya prajurit pejuang perempuan. Sehingga co-host ini memiliki makna para perempuan pejuang pendidikan yang mengusung 9 pilar mulia untuk masa depan cerah.
Semesta adalah co-hosting yang juga mendalami bidang pendidikan, yang merupakan akronim dari seni mendidik dengan semangat dan doa, di mana mengedepankan mendidik keluarga dengan senantiasa melibatkan Sang Maha Kuasa. Dengan gambar anak meraih balon pada logonya, CH ini memberi makna bahwa akan mendukung anak untuk berusaha meraih cita-cita dan peran hidup terbaiknya di dunia sesuai kehendaknya. Serta bintang yang melambangkan bahwa setiap anak adalah bintang memiliki keunikan masing-masing. Bintang juga sebagai sumber cahaya yang senantiasa akan diberikan oleh para ibu dalam membersamai tumbuh kembang anaknya. Co-host selanjutnya yang mengambil passion di bidang pendidikan adalah Educantum Casa. Educantum Casa diambil dari bahasa Latin yaitu educantum yang artinya pendidikan dan casa yang artinya rumah. Sehingga Educantum Casa ini menggambarkan sekumpulan wanita yang memiliki passion dalam bidang pendidikan dan senang belajar serta membagi ilmunya kepada anak-anak dan orang-orang di sekitarnya. Dari latar belakang yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan mulia yang sama, yaitu membangun pondasi kokoh sebagai manusia yang dimulai dari dalam rumah. Angsana, yang merupakan nama pohon khas Indonesia. Ia berfungsi sebagai tanaman peneduh dan sebagai pohon pemecah serangan angin badai. Walaupun begitu, ia merupakan tanaman yang mampu beradaptasi di lingkungan hutan hujan tropis. Filosofi inilah yang diangkat oleh co-host ke-22 yang mendalami passion di dunia psikologi ini dengan makna bahwa dengan belajar self-healing, self-care, self-love, kita mampu beradaptasi dengan lingkungan tanpa harus terbawa arus emosi, serta mampu menjaga lingkar kendali diri. Hex Art merupakan co-hosting yang mendalami passion seni, di mana Hex Art ini melingkupi kata hexa, heart, art, dan X atau angka 10. Hexa menceritakan co-host yang menjadi bagian dari Hexagon City. Heart menceritakan kebahagiaan para penghuninya dalam menjalankan peran di Hexagon City. Art sendiri menceritakan sister quad seni di Hexagon City dalam co-host ini. Sementara X menceritakan tentang 10 warga cantik mandiri yang tinggal di co-host seni. X juga bisa berarti kontrol bersinergi dalam berkarya dalam tatanan paduan COC Hexagon City. Hexa Green 5 adalah co-host ke-24 yang mendalami passion di bidang sustainable living and gardening. Dengan paduan warna putih dan hijau pada logonya, co-host ini menggambarkan sebuah gerakan untuk memurnikan bumi. Berawal dari niat dan ketulusan hati yang saling melengkapi untuk menciptakan sebuah kesejahteraan dalam menjaga keberlangsungan hidup. Sustainable living untuk generasi berikutnya. 5 atau 5 ikon dalam kotak heksagon menggambarkan 5 pilar penting yang dikembangkan dalam kota ini. Sementara heksagon sendiri adalah bentuk yang maksimal dan memiliki efisiensi yang tinggi, sehingga arti nama Hexa Green 5 yaitu 5 pilar gerakan untuk melestarikan bumi, khususnya di masyarakat perkotaan. Trofi atau traveling, videography, and photography adalah co-host yang mendalami ketiga passion itu di dalamnya. Dengan makna trofi adalah simbol penghargaan, apresiasi untuk para anggotanya. Co-host ini berharap setiap melakukan traveling dapat membuat video ataupun foto secara maksimal.
Walaupun sudah dipastikan dalam prosesnya dibutuh perjuangan serta pengorbanan baik waktu, pikiran, tenaga, juga materi, akan tetapi ketika semua berhasil terlewati, tentu akan menghasilkan kepuasan bagi diri sendiri yang semakin menghargai proses karena selalu berprogres. Co-hosting terakhir kita bernama Lensa First, yang mendalami passion di bidang videografi dan fotografi. Dengan logo berbentuk lingkaran, blade shutter lensa melambangkan ikatan atau hubungan, dan juga secara harfiah mengatur exposure seberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera atau diri kita. Juga efek lens glass melambangkan citra diri percaya diri, dan lens flare melambangkan ketidaksempurnaan itu bisa saja menghasilkan keindahan. Cahaya yang tercecer dari lensa optik bisa menimbulkan citra yang tidak diinginkan, tapi bisa menambahkan keindahan dalam momen atau efek dramatis. Demikian Hexa News hari ini. Saksikan terus Hexa News TV yang akan disiarkan live di YouTube dan Facebook Hexagon City. Saya Ajeng Sekar Pawening dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.